Selanjutnya kita kembali akan membahas ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu yang berkaitan dengan penilaian yang terucap dan yang tergerak secara terlihat dan terdengar oleh mata dan telinga kita, di mana ini juga merupakan bagian dari apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sampaikan kepada kita untuk kita laksanakan. Dan pagi ini kita sudah sampai kepada bab di buku 2, Pak ya. Buku 2, bab pertamanya adalah bab jenazah. Nah, ini menarik nih Pak. Menariknya kita semua calon-calon jenazah. Atau ada kalimat lain yang lebih mudah, camat. Apa camat tuh? Calon mati. Ya. Mungkin ya kita masih mengendaki usia panjang, usia yang tanpa batas. Tapi ketahuilah, semakin panjang usia semakin repot dibuatnya. Apalagi kalau di atas 100 tahun. Maka kalau minta panjang umur, jangan kepanjangan Pak, repot. Ya Bu ya. Ya repot, pikun lah. Ada pikun, udah susah jalan, udah di kursi roda aja udah repot. Ya. Lalu berapa tahun mintanya kita hidup nih? Hah? Iya, sesuai jalan. Nah, itu hak kita masing-masing, tapi Allah punya ketentuannya sendiri. Kita tinggal siap-siap saja, karena kita sudah ada jatahnya, sudah sesuai kontrak dan kesepakatan yang dibuat oleh kita sendiri Pak sebetulnya. Dan kita tidak ingat hal itu ya. Hal itu sudah kita sepakati dulu sebelum kita lahir, mau hidup berapa tahun di dunia ini sudah disepakati oleh kita di alam arwah dulu. Nah, kita semua lupa tentang itu. Maka Allah ingatkan dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada sakit, ada putihnya rambut, ada keriputnya kulit, budegnya telinga dan lain-lain, rontoknya gigi termasuk. Itu tanda sudah mendekati kepada ajal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan itu semua ada adab yang harus kita perhatikan selaku orang Islam. Bagaimana adab kita menghadapi, terutama adalah ketika kita sakit dulu ya, sebelum menjadi jenazah kita sakit. Dan sakit itu adalah wasilah. Sakit itu perantara, di mana kita hampir semua tidak akan menyalahkan malaikat Israel dengan kematian ini Pak. Padahal semua yang menyebabkan kita mati adalah malaikat Israel. Tapi nyatanya ketika terdengar kematian, hampir semua kita menjawab, kenapa meninggal? Jantung. Kenapa meninggal? Stroke. Kenapa meninggal? Tabrakan. Jadi nggak ada yang jawab, kenapa meninggal? Israel. Nggak ada kan Pak ya? Nah, itu artinya malaikat Israel walaupun beliau ini penyebab utamanya, tapi ternyata Allah sudah ciptakan wasilah sehingga malaikat Israel tidak disalahkan oleh kita, tidak menjadi faktor penyebab kematiannya. Nah, berkaitan dengan itu sekali lagi kita akan bicara adab-adab secara syariat mengenai bagaimana ketika kita kena musibah dan bagaimana ketika kita mengunjungi orang yang kena musibah tersebut, musibah menjelang kematian. Ya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kata beliau dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga Nasai dan Imam Ahmad, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Penghancur segala kelezatan itu maksudnya adalah kematian. Bagaimana tidak?
Orang mati kan sudah tidak lagi merasakan nikmatnya duren, nikmatnya kopi dan rokok dan lain-lain, karena rasa saat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala berikut nyawanya. Ya. Maka kata Nabi, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyak olehmu dari mengingat penghancur kelezatan ini, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, nanti akan dapat tuh hikmah-hikmahnya. Di antaranya kita akan sadar kita tidak boleh sombong. Karena sombongnya kita itu ujung-ujungnya juga mati. Kita tidak boleh merasa paling super, itu namanya sombong juga. Paling kaya, paling punya jabatan tinggi, paling pinter, paling berilmu dan lain-lain. Itu akan merendah jadinya. Ya. Karena dengan mengingat kematian itu akan sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya kita pada Allah tentu adalah dengan menghadirkan amal-amal soleh di hadapannya dan siap-siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan sampaikan kepada kita. Nah, lalu ketika kita mampu mengingat kematian, terutama ketika sedang sakit, kalau sedang sehat itu jarang orang yang ingat kematian, paling tidak ketika sakit lah. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah dapat alamat, dapat tanda berupa sakit, terutama sakit ya di pembaringan, gak bisa kemana-mana, itu yang pertama kita lakukan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun pada Allah. Kalimatnya ya bisa dengan istighfar, bisa dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, ya, atau apapun yang kita lakukan tapi berkaitan dengan permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan merenung, apakah dengan lisannya terus berucap, atau dengan banyak sholat atau banyak sholawat, itu bagian dari tanda-tanda orang minta ampun. Jadi banyak bersolawat, banyak baca Quran bukan berarti tidak istighfar. Itu salah satu tanda istighfar tuh begitu. Tidak harus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kalau itu terus kan bosen, Pak. Ya, bosen masih istighfar terus. Sekali-kali sholat walaupun sambil duduk sholatnya, sekali-kali baca Quran, sekali-kali sedekah gitu. Ya pengen jalan ke depan masjid, tolong didorong. Mau ngapain, Pak? Mau pengen bagi-bagi ini aja, amplop. Nah itu juga termasuk bagian dari istighfar, begitu tuh, Pak. Ya istighfar itu banyak caranya. Nah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, aw zalamu anfusahum, mereka ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, dan mereka tidak mengulangi ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, atas apa yang mereka perbuat dan mereka mengetahui tentang hal itu. Nah, jadi taubat itu maknanya yang sungguh-sungguh adalah berjanji tidak akan mengulangi apa yang menjadi kesalahan kita sebelumnya. Itulah maknanya taubat. Jadi kalau sudah ada tekad di dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan yang lalu yang menjadi kesalahan kita, itu sudah bagian dari taubat. Dan kita harus yakin, Pak, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin itu akan melahirkan kesungguhan. Kalau tidak yakin, maka kesungguhan itu tidak ada.
Jadi benar-benar maksudnya minta ampunnya benar-benar. Kalau bisa sebutkan kesalahan-kesalahan kita pada Allah. Kan hanya kita dengan Allah saja, tidak terdengar oleh yang lainnya. Nah, itu cara kita bertobat yang benar pada Allah Subhanahu wa taala saat kita menderita sakit, ya. Lalu yang keduanya bersabar atas musibah sakit yang diderita itu. Karena dengan cara sabar itulah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Makanya sabar juga bagian dari istighfar. Hanya dia berbentuk cara, ya, apa disebutnya, berbentuk kaifiat gitu, atau berbentuk sikap. Jadi bertobat dalam bentuk sikap, yaitu caranya bersabar. Orang bersabar itu dalam sakit luar biasa Pak pahalanya. Di antaranya ada hadis yang menjelaskan, hadis qudsi. Kata Nabi, apabila seseorang Allah takdirkan sakit, Allah utus beberapa malaikat. Di antaranya ada malaikat pencabut rasa. Rasa ini selera makan. Ada malaikat yang ditugaskan mencabut tenaga. Dan ada malaikat yang ditugaskan mencabut dosa. Jadi saat sakit itu kita dicabut yang tadi, ya rasanya, ya tenaganya, juga dosanya. Lalu ketika Allah menghendaki si hamba ini sehat, Allah tugaskan malaikat yang tadi untuk mengembalikan yang dua. Yang pertama mengembalikan rasa. Kembalikan rasanya kata Allah. Lalu mulai itu enak makan. Makanya kalau orang habis sakit biasanya suka memayu kalau orang Sunda bilang. Kemaruk, ya, paham Pak ya? Kemaruk. Suka, wah pengen ini, pengen itu, doyan makan ini, doyan makan itu. Akhirnya tenaganya juga dikembalikan oleh malaikat. Tapi yang satu lagi, malaikat yang mencabut dosa itu tidak disuruh-suruh lagi oleh Allah. Kata malaikat yang nyabut dosa, kok saya nggak diperintah-perintahkan untuk kembalikan dosanya ya Allah? Lalu Allah berfirman pada malaikat tersebut, bukankah aku ini zat yang maha rahman rahim malaikatku? Kalau hambaku telah diberikan sakit, maka itu pertanda dosanya telah diampuni. Nah gitu. Jadi nggak perlu dikembalikan dosanya, karena penderitaan itu ya, sebagai balasan daripada dosa-dosanya. Jadi orang sakit itu sesungguhnya adalah orang yang sedang dalam proses pengampunan dosa. Makanya sekalipun dia tidak istighfar Pak, sekalipun dia tidak minta ampun, kalau dia sabar sudah mendapatkan ampunan. Makanya kalau orang yang sakit lalu meninggal, sakitnya sakit dalam kondisi sabar, nggak punya dosa sudah diampuni dosa-dosanya. Makanya saat orang yang sedang sakit dan sudah tidak punya dosa sebelum dicabutnya nyawa Pak, itu doanya mustajab. Maka ada etika atau adab yang diajarkan oleh para guru kita. Kalau ada ibu sakit atau bapak sakit dan menjelang sehatnya, maka ajak anak-anak kita, minta didoakan oleh beliau-beliau yang sedang sakit ini agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Karena doanya mereka adalah mustajabah, karena saat itu sudah tidak punya dosa, bersih. Jadi selain kita mendoakan pada orang yang sakit, etikanya orang sakit juga kalau tidak memberatkan dia, ya terutama orang tua kita, mohon untuk mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna, cerdas, sehat, dan terutama adalah soleh-solehah. Ya, itu adalah momen atau waktu yang baik untuk kita manfaatkan, minta doa pada orang-orang yang sakit. Nah, ya, maka orang yang bersabar sekali lagi saat sakitnya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ya ini berat Pak, berat. Ya, maka harus ngaji. Kalau ngaji sih insya Allah dengar 1 kali, 2 kali, terus itu sering dengar, lama-lama ketika kita mengalami musibah sakit, maka kita akan paham dan bisa mengamalkan.
Nah, kemudian adabnya lagi adalah adab dalam sakit, maksudnya ketika sakit itu berobat, Pak. Jangan tawakal tidak berobat. Sudahlah katanya, ayo kita ke dokter. Lalu kita orang sakitnya nggak mau diajak ke dokter, ke rumah sakit. Udahlah begini aja, nanti kalau sudah Allah takdirkan sembuh juga sembuh. Nah, itu menurut etika Islam masih salah, walaupun keyakinannya menurut dia adalah benar. Nah, itu berobat itu adalah syariat, ya. Dan berobat yang dibenarkan oleh agama adalah berobat dengan obat yang halal. Jangan berobat dengan obat yang haram. Kan orang tua kita dulu yang nggak tahu halal haram, kadang air kencing buat obat, apalagi ya. Iya, kan ada, Mbak. Kalau sakit mata, kencing pagi-pagi tetesin. Pernah nggak? Iya. Air kencing kan najis ya? Najis. Atau minum arak. Itu kalau pengen sembuh penyakit apanya, bengeknya. Nah, itu kata Nabi gini, Pak. Innaha laysat bidawain walakinnaha daun. Sesungguhnya dalam hal yang haram-haram itu, makanan atau yang disangka itu obat dari perkara haram, itu bukan obat, tapi itu penyakit. Paling tidak, Pak, paling tidak itu akan menyakiti batin. Kalaupun kata kita yakin bahwa tersembuhkan sakitnya oleh yang haram itu, tetapi sesungguhnya batinnya akan sakit karena obat yang kita konsumsi adalah obat yang haram. Jadi masih banyak obat yang halal. Nabi Adam alaihissalam itu ketika diajarkan oleh Allah dalam kalimat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni dan seterusnya. Itu Nabi Adam diajarkan beberapa nama, seluruh nama, bahkan nama-nama di dunia ini, termasuk nama daun, nama pohon, nama akar, diajarkan oleh Allah. Dan Nabi Adam hafal, Pak. Dan Allah mengajarkan bukan hanya nama-namanya, tapi berikut khasiat-khasiatnya. Nah, jadi kalau sekarang ada dokter, ada ahli kesehatan, hafal nama-nama pohonan dan nama-nama rerumputan, ya, daun-daun, akar-akar, herbal, itu sama Nabi Adam nggak ada apa-apanya, Pak. Nabi Adam semuanya hafal dan semuanya tahu bahwa pohonan itu, buah-buahan termasuk akar-akar, itu mengandung obat-obatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, kalau kita sekarang itu ya warisan ilmu-ilmu yang sedikit dari beliau. Nah, bukan nggak ada obatnya, Pak. Semua penyakit kata Nabi ada obatnya. Innallaha ta'ala anzalad da'awad dawa. Allah itu sudah sesuai kudrat, iradat dan takdirnya menurunkan penyakit berikut obatnya. Jadi penyakitnya dari Allah, obatnya juga dari Allah. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan setiap penyakit kata Nabi itu ada obatnya. Fatadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan obat yang haram. Nah, mulai saat ini ya Pak, Bu, hindari obat yang haram. Apalagi sudah terdengar pembungkus pembalut kapsulnya misalnya dari lemak babi atau minyaknya dan lain-lainnya dari unsur-unsur yang haram, maka itu akan melahirkan keharaman, akan melahirkan perbuatan yang mengakibatkan kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita cari obat-obat yang halal. Pasti ada, pasti ada. Dan adab berikutnya, jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang kita derita. Suudzon itu misalnya kita menyangka bahwa Allah kejam kepada kita, bahwa Allah akan melakukan kezaliman kepada kita. Jadi apa yang kita derita saat itu, saat sakit itu, sesungguhnya adalah akibat perbuatan kita.
Coba saja kita introspeksi, Pak. Misalnya, kenapa perut saya sakit? Ya salah makan. Makan yang kita konsumsi salah. Ya, apakah makanan yang basi atau makanan yang tidak cocok dengan kondisi saat itu? Nah, itu akibat kesalahan kita. Termasuk makan yang berlebihan, kolesterol, asam urat, itu akibat kesalahan kita. Makan terlalu berlebihan. Ada ikan dimakan, ada daging dimakan, udah gitu dicampur lagi. Nah, jadi karena banyak makanan yang tidak terkontrol oleh kita, akhirnya kita menderita penyakit. Nah, jadi bukan karena kezaliman Allah, bukan karena kekejaman Allah, tapi akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka di sana kita dianjurkan oleh Nabi untuk berprasangka baik kepada Allah. Apabila kita bertobat, apabila kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah-salah tadi, Allah akan menyembuhkan kita. Itu cara ininya, cara berprasangka baiknya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan sekali-kali kita minta mati saat sakit itu. Ada yang mengatakan haram, ulama itu, ada yang mengatakan makruh. Ya, kita hati-hatinya kepada yang haram saja. Karena kalau kita minta mati akibat sakit, itu tandanya kita sudah tidak percaya lagi akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah 8 tahun saya sakit begini. Kayaknya udah nggak kuat lagi, ya Allah mati saja ya Allah. Itu dosa Pak begitu tuh. Dosa. Karena dia minta matinya karena tidak tahan menderita sakit. Kalau minta matinya bukan karena sakit boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi bukan karena yang lainnya, bukan karena kelilit utang, bukan karena malu nggak jadi anggota dewan, itu juga salah juga Pak. Apalagi sampai bunuh diri, bunuh dirinya udah haram, minta matinya juga haram, udah dosa, saat itu nggak ada iman. Jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah kalau seperti itu. Maka ya sudah dijalani saja ya. Daripada dosa, daripada dimurkai Allah, sudah yang solusinya adalah sabar. Sabar menghadapi penyakit yang saat itu kita derita. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam keadaan seperti itu kita kan bukan hanya posisi sedang sakit, kita juga kadang posisi menjenguk, ya, disunahkan juga oleh Nabi menjenguk orang sakit. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita menjenguk orang sakit, maka lakukan beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, setelah kita datang kepada orang yang sakit, kita duduk di samping kepalanya, di dekat kepalanya, ya, tanya kabarnya. Yang penting tidak keberatan dianya. Jangan sampai dia yang sakitnya keberatan, bangun misalnya menghormati kita, padahal bangunnya itu membuat dia menderita. Kita jaga hal-hal seperti itu. Kita katakan udah nggak usah bangun, diam saja. Ya. Nah, Nabi kalau jenguk orang sakit Pak selalu di pinggir kepalanya, ya. Kecuali ada urusan pengen mijet ke kakinya, ya pinggir kakinya. Itu sunnah seperti itu. Sambil berdoa terus kepada Allah dengan kalimat-kalimat seperti As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyah, As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyah, gitu. Ayyasfiyah atau ayyasfiyah. As'alullahal azim, ya Allah aku mohon kepadamu zat yang maha agung, Rabbal arsyil azim yang menguasai keagungan, Tuhan yang maha agung, ayyasfiyah hendaknya engkau berikan kesembuhan kepadanya atau kepadamu kepada yang sakit. Itu doa yang selalu Nabi baca saat menjenguk orang sakit. Ya. Atau ya bahasa kita, kalau susah bahasa Arabnya bahasa kita saja, sambil mijat, sambil di samping orang yang sedang sakit. Mau berjamaah maupun sendiri itu adalah tidak dilarang, baik-baik saja. Kalau berjamaah dipimpin oleh yang paham, memimpin doa. Kalau kita satu rombongan datang ke orang yang sakit, gitu Pak, itu hendaknya kalau mau pulang
Itu pimpin doa di antara kita. Ayo kita berdoa sama-sama. Dan itu diajarkan Nabi, Pak. Ya, karena doa yang manjur itu di antaranya adalah doa orang yang besuk orang sakit. Tadi kan doa yang mustajab di antaranya doa orang yang sakit ya. Nah, yang keduanya doa orang yang besuk orang sakit. Maka selain kita mendoakan, maka ada minta doa. Ada dua-duanya. Melakukan doa, yang sakitnya mendoakan, yang besuknya juga mendoakan. Itu etika atau adab ketika kita berkunjung kepada orang yang sakit. Nah, tapi ketika corona lalu ya, kita dipersulit oleh hal-hal seperti itu. Seakan-akan susah mengamalkan agama. Kalau seperti itu ya doakan dari jarak jauh. Masjid seperti ini, di musola ya, saat setelah sholat atau saat taklim seperti ini. Itulah hak-hak orang Islam kepada saudaranya, di antaranya adalah ketika sakit mendoakan. Ada beberapa anjuran Nabi SAW selain itu. Kata Nabi, amarona Rasulullah SAW, Nabi menyuruh kami, kata para sahabat, bisab'in wa nahana bisab'in, melarang dengan 7 hal, merintah 7 hal, melarang 7 hal. Amarona bitiba'il janazah. Yang pertama menyuruh kami untuk mengiringi jenazah. Jadi jenazah itu punya hak, yaitu diantar ke pemakaman, dan kita punya kewajiban itu. Kewajiban dalam arti fardu kifayah, Pak. Nah, nilainya besar. Wa iyadatil marid, dan menjenguk orang yang sakit. Ya, wa ijabatad da'i, memenuhi undangan orang yang undang. Apakah itu hajatan, apakah itu tahlilan. Jadi menghadiri undangannya, memenuhi undangannya itu adalah bagian dari perkara yang diperintahkan Nabi kepada kita. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang dianiaya. Wa ibraril qasam, dan memperbaiki sumpah. Wa raddis salam, dan menjawab salam. Wa tashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin. Orang bersin, alhamdulillah kita jawab dengan yarhamukallah. Itu termasuk perintah Nabi kepada kita. Wa nahana an aniyatil fiddah. Kemudian larangan Nabi diantaranya yang Nabi larang menggunakan wadah dari perak untuk minum atau makan. Berikutnya larangan menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki. Cincin, kalung, gelang, itu haram hukumnya. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah menggunakan pakaian sutra. Itu diantara yang dilarang oleh Nabi, yang dipesan oleh Nabi. Sutra berbagai sutra, baik sutra sulaman atau sutra kasar, sutra halus, ini semuanya berkaitan dengan sutra dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW juga membacakan hadis kepada para sahabat, hadis qudsi. Kata Nabi begini, Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada kita, kepada hamba-hambanya. Di antaranya ada hamba yang Allah berfirman kepadanya, Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kamu tidak mengunjungiku. Lalu hamba itu akan menjawab, Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu dan bagaimana engkau sakit padahal engkau adalah rabbul alamin. Qala, lalu Allah menjawab, Ama alimta anna abdi fulan marido. Tahukah kamu, ingatkah kamu waktu itu ada hambaku sakit? Falam ta'udhu, sementara kamu tidak menjenguknya. Nah, nanti kita disalahin, Pak. Kalau ada saudara kita sakit, kita tidak jenguk, itu disalahin oleh Allah. Disalahin. Begitu kalimat Allah menegurnya. Bukankah waktu itu ada hambaku sakit? Kalau kalimat bebasnya, bukankah kamu tahu waktu itu sebulan sakit, lalu kamu tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani. Tahukah kamu, jika kamu saat itu menjenguknya, aku ada di sisinya saat itu. Nah, berarti kalau begitu, Pak, ketika kita menjenguk orang sakit, Allah sedang memperhatikan kita. Ya, maksudnya Allah ada di sana tuh Allah sedang memperhatikan kita. Berarti kalau begitu doa kita saat itu ya sangat dekat dengan Allah dan mustajabah.
Ya. Ya Ibnu Adam yang keduanya. Istat'amtuka falam tut'inni. Aku butuh makan waktu itu, kok kamu tidak beri aku makan? Lalu seorang hamba menjawab, qala ya Rabb kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberi makan kepadamu? Engkau zat maha kaya, engkau adalah rabbul alamin. Kok minta makan kepadaku? Kata-kata hamba saat itu. Bisa jadi hamba itu adalah kita. Amma alimta, kata Allah, annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Ingatkah kamu saat itu ada hambaku kelaparan, butuh makan, dan kamu tidak memberi makan kepadanya, padahal kalau kamu beri makan dia, aku ada saat itu di sisinya. Nah, Allah tahu berarti, lebih tahu dari CCTV kalau gitu, Pak. Jadi kita tidak bisa menghindar. Nah, nggak ada yang tahu ini, ada Pak RT ini suka kalimatnya begitu tuh. Ada orang kelaparan, ada Pak RT ini, ada pejabat ini. Nah, kita mengabaikan hal itu, maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Lalu yang ketiganya, ada juga teguran kepada hamba Allah, ya Ibnu Adam istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, tidakkah kau beri minum aku, tidakkah kau beri air aku padahal aku membutuhkannya? Ya Rabb kaifa askika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana aku memberi minum kepadamu, memberi air kepadamu sementara engkau adalah Tuhan kami, Tuhan Rabbul Alamin. Engkau maha kaya dan di sisimu ada semuanya. Lalu Allah berfirman lagi, istisqa ka abdi fulan falam taskihi. Tahukah kamu saat itu ada hambaku yang butuh uluran tanganmu, minta minum, katakanlah nggak ada air, begitu kalimat mudahnya. Lalu kamu punya air dan kamu tidak memberinya, padahal kalau kamu saat itu memberinya, aku ada di sisinya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan agar kita mampu mengamalkannya, sehingga kita dicinta oleh Allah, dicinta oleh Rasulullah SAW. Hingga orang Yahudi sekalipun, Bapak Ibu sekalian, kalau sakit dijenguk oleh Nabi. Jadi bukan hanya orang Islam atau bukan hanya sesama Muslim. Saat-saat seperti ini, sifat basariyah kita yang kita unggulkan, yang kita kedepankan. Jadi ada istilah begini, Pak, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah. Nah, ya. Jadi ukhuwah basariyah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau ada orang sakit, itu nggak usah ditanya lagi muslimkah dia atau tidakkah dia, tidak muslim. Maka bagi kita punya hak bertetangga, bagi kita punya hak memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang membutuhkan, dan juga obat kepada orang yang sedang sakit. Jadi kalau kita mau jenguk orang sakit, kalau begitu disunahkan juga selain doa juga bawa sesuatu, Pak. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu ya makanan, kayak yang ringannya kan amplop, ya, untuk membantu meringankan beban rumah sakitnya. Nah, itu sunnah. Kalaupun agama tidak berbicara tentang itu, kan kita sudah paham semua, ya, apalagi didasari dengan agama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam hal seperti ini memang baiknya sih nggak usah ditulis nama. Ya. Kalau kondangan kan pengen ini, diantaranya ada yang pengen balik modal. Ya, itu juga baiknya kalau kondangan hajatan, Pak. Baiknya sih nggak usah dikasih nama, cuman karena sudah budaya, ya udah nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau orang sakit nih, nah, yang paling bagus tuh niat kita nolong, niat kita memberi, makanya tidak usah diberi nama. Jangan nggak beli nama karena sedikit, bukan karena itu. Sedikit atau banyak, yang terbaik tidak usah ditulis nama, karena niatnya membantu. Jadi ya doa, ya perhatian, ya juga bawa-bawaan. Kalau bawa-bawaannya makanan, sementara yang sakit nggak makan makanan itu, ya buat yang nungguinnya, kan masih termasuk sedekah juga. Ya. Nah, jadi terutama sekali kalau untuk urusan rumah sakit ya biaya, maka
bantuan dari kita, bawa uang, bawa amplop, itu bagian dari kesunahan yang nilainya sungguh luar biasa besarnya. Nah, apabila sudah kelihatan nampak tanda-tanda datangnya ajal kepada orang yang sakit, Pak, sunnah bagi kita yang hadir saat itu mentalkinkan. Kalau sudah ada tanda-tanda kematiannya, sudah nggak bisa diajak bicara, sudah napasnya terengah-engah, biasanya udah mangap aja misalnya, tapi masih ada napasnya. Nah, kita yang datang itu bisikan ke telinganya, la ilaha illallah. Itu disebutnya talqin. Ya, nggak usah pakai Muhammadur Rasulullah. Karena kalau pakai Muhammadur Rasulullah, takutnya tidak sesuai sabda Nabi. Kan ada sabda Nabi begini, man kana akhiru kalamihi, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah maka masuk surga. Itu janji Nabi itu, Pak. Maka kalau begitu, kalau sudah dibacakan la ilaha illallah, jangan ada kalimat lain, termasuk kalimat Muhammadur Rasulullah. Tapi itu ijtihadnya. Tidak ada larangan nabinya membaca Muhammad Rasulullah, tidak ada. Hanya ijtihad ulama, karena nabinya bersabda kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, berarti tidak ada kalimat lain setelahnya, ya, termasuk Muhammadur Rasulullah. Ya, jangan bisikinnya pakai bahasa, Pak nyebut, akhirnya akhirnya bukan la ilaha illallah tapi nyebut karena salah tangkap ya. Udah langsung aja, kalaupun susah Allah gitu, takutnya begitu la ilah ninggal, ya kan? Kalau nggak soleh amat, ya, Allah. Tapi orang meninggal membaca la ilaha illallah itu, Pak, tergantung kebiasaan saat hidupnya. Orang tuh kalau meninggal, kata Nabi, tergantung kebiasaan hidupnya. Maka kalau kita melihat itu perkara yang mudah, sesungguhnya susah. La ilaha illallah kan mudah, Pak. Tinggal la ilaha illallah itu kan mudah. Tapi nyatanya banyak orang nggak bisa. Bahkan di Subang ada kejadian, Pak, orang mau meninggal kok yang disebut itu kalimat yang kasar, haram jadah katanya gitu. Padahal mau meninggal tuh, kalimat-kalimat yang biasa dia ucapkan saat hidupnya. Makanya kata Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Karena perkataan baik itu akan menjadi kebiasaan kita, ya, dan kebiasaan itu akan sampai pada kematian kita. Nah, kejadian kemarin saya ada, Pak, di anak-anak saya di sekolah tuh. Saya lagi ngajar, ada yang tidur di belakang. Tidurnya enggak begini, jadi tidurnya begini, nyender ke tembok belakang itu. Enak banget, saya samperin, saya pegang tangannya. Dikira temennya kali ya, begitu bangun dia menyebut kalimat yang kotor gitu. Nah, ini menjadi satu ilmu bagi saya. Yang kedua, ingin menyadarkan mereka yang biasa berkata kotor itu agar tidak sering-sering ya, belajar mengurangi sampai belajar menghilangkan, sehingga tidak ada lagi kata-kata yang terbiasa yang kotor itu terucap oleh mulut kita. Sehingga kalau kita terbiasa, nantinya dikhawatirkan akan berdampak sampai menjelang ajal kita, kalimat itu akan keluar. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya karena dia terbiasa membaca la ilaha illallah. Makanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Biasakan membaca la ilaha illallah. Nah, cuman kalau enggak ada gurunya, Pak, itu juga kita jarang baca itu. Makanya harus berguru, ditalkin juga oleh guru, ya. Ditalkin oleh guru, lalu kita ikuti, lalu ada tuh amalan wajibnya, baca sekian. Nah, itu untuk membiasakan kita menjadi orang yang istiqomah, dawam mengamalkan kalimat itu, sehingga kalau meninggal
guru-guru kita, syekh-syekh mursyid-mursyid kita menghendaki kita membaca kalimat itu di akhir hayatnya. Demikian dulu yang bisa kita bahas ya untuk pertemuan ini. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Tadi masalah ajal. Tadi kan kalau sebelum orang lahir, iya. Tapi sebagian ada yang bilang usia di atas 63 tahun itu katanya lebih itu udah bonus kan? Apa itu maksudnya Ustaz? Kalau kita usia 63 tahun bonus. Oke. Bonus itu maksudnya begini, kalimat itu kalimat apa ya? Bukan basa-basi. Ya seperti begini deh. Umumnya orang, Pak, usia karena dia bercermin kepada Nabi. Nabi itu usianya kan 60 tahun. Ya. Beliau wafat dalam usia 60 tahun kan? Kalau usia Masehi, usia Hijriah 63 tahun. Ya. Maka kalau kita ngitung-ngitungnya Masehi, usia Nabi itu usia 60 tahun, Pak. Maka kalau Nabinya usia 60 tahun berarti umatnya tidak jauh dari itu. Kalau melebihi 60 tahun berarti melebihi usia Nabi. Nah itu yang dimaksud bonus itu. Bukan bonus tidak usah ibadah, bukan. Jadi pengertiannya bonus itu melebihi usia Nabi. Ya, tapi wajib ibadah tetap, wajib ibadah. Bukan bonus nggak wajib ibadah atau boleh mengerjakan semaunya. Jadi bahasa apa itu namanya kalau begitu? Iya. Gitu Pak ya, maksudnya bonus itu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Iya. Jadi menjenguk orang sakit itu kata Nabi tadi, lakukan kepada orang Islam maupun non-Islam. Ada kisah Pak di mana Nabi punya pembantu dari kalangan orang Yahudi, yaitu masih remaja, masih anak-anak bahkan. Sakit menjelang ajalnya, Nabi datang. Di situ ada bapaknya. Lalu Nabi katakan kepada si gulam ini, namanya Abdul Qudus namanya. Si Yahudi ini namanya Abdul Qudus. Kata Nabi, masuk Islam ya. Lalu si anak ini diem aja, kemudian melek lihat bapaknya, maksudnya minta izin pada bapaknya, boleh enggak? Kata bapaknya, udah ikuti Abul Qasim, maksudnya Abul Qasim itu Nabi. Akhirnya anak itu baca syahadat, lalu Nabi setelah itu keluar dan memuji Allah, alhamdulillah telah menyelamatkan nyawa manusia yang harusnya masuk neraka tapi masuk surga. Nah, dengan dalil itu, diantara dalil itu adalah maknanya kita boleh mendoakan orang non-Islam untuk kesembuhannya, apalagi untuk mendapatkan hidayah. Boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan orang non-Islam yang sudah mati, Pak. Jadi orang Islam yang sudah mati kita doakan supaya dia diampuni dosa-dosa, itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang yang sakit, doakan dia supaya sembuh. Tapi setelah sembuhnya kita bersihkan dalam hati supaya mendapat hidayah. Ya Allah, sembuhkan dia dan semoga dia dapat hidayah. Itu nggak apa-apa, ya. Karena semua orang membutuhkan kesembuhan saat sakitnya dan membutuhkan kebaikan dalam saat penderitaannya. Cukup? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Ibu dulu deh, ibu dulu ya. Silakan, Bu. Apa? Boleh mendoakan, boleh. Yang sakit ya. Yang meninggal nggak boleh, karena itu sudah dinas oleh Allah. Nabi Ibrahim aja sama bapaknya nggak boleh.
Yang non Islam, kalau sudah meninggal kita tidak boleh mendoakan diampuni dosa-dosanya, nggak boleh, haram. Iya, yang non Islam. Kalau yang Islam ya wajib kita minta ampun pada Allah untuknya. Silakan Pak. Iya. Sakit hati ya. Oh. Iya. Sakit itu memang ada dua Pak, sakit jasmani dan sakit rohani. Dua-duanya butuh obat. Hanya saja sakit rohani jarang yang tahu. Jarang yang tahu obatnya, bahkan jarang yang tahu dokternya. Bahkan dokternya sendiri mengidap penyakit hati. Nah, yang dimaksud penyakit hati yang ditanyakan Bapak maksudnya adalah penyakit rohani, riya, sum'ah, takabur dan lain-lain. Itu penyakit rohani. Termasuk penyakit rohani itu adalah ketika sholat nggak bisa khusyuk, ketika zikir nggak bisa khusyuk. Itu penyakit rohani itu Pak, karena ada yang menghijab. Nah, harus berobat juga, cari dokternya, dan dokternya ulama, kiai. Nah, gitu. Dalam hal ini kalau saya menyebutnya adalah guru mursyid, Pak. Nah, makanya saya ingin ngajak bapak-bapak ini jalan-jalan ngaji kuliner, diantaranya biar tahu kenal dengan guru mursyid, itu diantaranya. Mudah-mudahan jadi deh, nggak tahu kapan ya Pak Helmi. Gak usah banyak-banyak, jalan aja dulu. Iya, berapa orang biar nanti yang nggak jalannya, yang nggak ikutnya nanti juga dapat kabar, nanti bisa ikut, iya nyusul. Ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemanfaatan atas apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa id bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inal muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.